Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Nak, jangan main di hutan jauh-jauh, nanti didatangi setan kerbau hitam, ucap ibu yang memperingatkan aku setiap akan bermain di hutan. Enggih bu, balasku yang segera berlari masuk ke dalam hutan menuju sebuah tempat pemandian kuno yang mendapatkan aliran air dari mata air di atas bukit, tanpa menghiraukan perkataan ibu. Benar kata ibu. Semakin dalam aku masuk dalam hutan, sosok makhluk berkepala kerbau berkulit hitam dengan cakar besar yang menggantung di lengannya yang panjang muncul dari dalam kegelapan hutan. Ada yang masuk dari timur desa, ucapku memberi informasi kepada makhluk itu. Seolah mengerti maksudku, makhluk berwajah kerbau itu berlari menuju ke arah yang aku tunjuk, hingga kami berhasil menemukan posisi beberapa orang yang masuk ke hutan ini dari arah timur desa. Dari jarak yang tak terlihat, makhluk berkepala kerbau itu meraung dengan keras hingga membuat orang-orang itu ketakutan. Tak mau kalah saat mereka mencapai pohon tempat aku menunggu, aku melemparkan beberapa ular sawah yang sudah kukumpulkan dan kusimpan di tas kain lusuhku tepat di atas tubuh mereka. Pergi, ucapku dengan berusaha membuat suaraku terlihat berat dengan selongsong bambu yang kupasang di depan mulutku. Dengan kekuatannya yang besar, makhluk berwajah kerbau itu memukul tanah berkali-kali seolah memperdengarkan suara langkah kakek raksasa yang mengejar orang-orang itu. Cukup dengan cara ini, biasanya mereka yang datang ke tengah hutan ini untuk mencari ilmu atau pesugihan akan mengurungkan niatnya dan meninggalkan hutan ini. Jika mereka kembali pun aku sudah siap untuk mengusirnya lagi. Entah dari mana tersebar kabar mengenai keajaiban dari pemandian di lembah ini. Konon mereka yang mandi di tempat ini dengan membawa persembahan berupa ayam cemani dan beberapa syarat keinginannya akan terkabul. Namun aku tahu, walaupun keinginan mereka terkabul, mereka yang telah melakukan ritual itu akan menjadi pengikut Ratu Ular yang sering kita dengar di berbagai cerita-cerita. Beberapa cerita yang tersebar, mereka pelaku pesugihan itu akan kembali ke tempat ini dalam wujud ular hingga demit bertubuh hitam. Aku tak mau hal itu terjadi lagi sehingga dulu aku seorang diri menggunakan beberapa trik nakalku untuk mengusir siapapun yang mencoba mendekat ke pemandian. Sampai suatu ketika di tengah kejahilanku, makhluk berwajah kerbau ini datang, seolah menunjukkan niat untuk membantuku menjalankan misi ini hingga saat ini. Sekarang dia adalah temanku, penunggu sebenarnya Lembah Keramat, sang penjaga hutan di lembah ini, Ki Mahesa Ombo. Seumur hidup aku tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan semengerikan ini. Berbagai wujud siluman ular dan makhluk jadi-jadian mengepung kami berlima di tengah gelapnya hutan yang merupakan sarang mereka. Kalian semua, jangan pernah berhenti berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Hanya dengan kekuatannya lah kita bisa selamat dari situasi ini. Perintah Pak Le pada kami. Kami pun mengerti. Kami butuh keajaiban untuk selamat dari tempat ini. Saat bujuk rayu siluman wanita yang memimpin siluman ular itu sudah tidak berguna untuk kami, dengan segera ia memerintahkan seluruh pengikutnya untuk menyerang kami. Berbagai macam ular jatuh dari atas pohon dengan berbagai ukuran. Mbah Jiwo memutar cambuknya menghindarkan kami dari serangan ular-ular itu. Namun dari belakang siluman itu muncul makhluk-makhluk hitam besar bermata merah menyerang kami. Untungnya Ki Mahesa Ombo segera menyambut mereka dengan pukulan yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Pak Le tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk segera menerjang siluman wanita itu dengan menghujamkan bilah keris hitam ke tubuhnya. Beberapa kali Pak Le menyerang, namun seperti menyerang hembusan angin. Tak ada satupun serangan Pak Le yang mengenainya. Aku mengajak Rumi dan Ismi membacakan doa yang diajarkan oleh Pak Le untuk menahan gerakan siluman-siluman di sekitar kami, sementara Pak Le, Mbah Jiwo,
dan Ki Maesa Ombo menahan serangan-serangan yang datang kepada kami. Dan ternyata usaha kami pun berhasil. Doa yang kami bacakan mampu menahan siluman wanita cantik yang bertarung melawan Pak Le hingga menunjukkan wujud aslinya. Kulitnya yang putih kini sebagian berubah menjadi sisik ular dengan mata dan lidah yang benar-benar mirip seperti ular. Dengan sigap Pak Le menyerang lagi tubuh siluman itu. Namun tanpa disangka siluman itu mencabut sebuah keris dan menahan serangan Pak Le hingga menimbulkan pecahan energi yang membuat Pak Le terpental. "Bukan kamu saja yang memiliki keris pusaka," ucap siluman itu. Pak Le tidak memperdulikan ucapan siluman itu dan kembali menyerang. Namun tetap saja Pak Le terpental setiap kedua keris itu beradu. "Pusaka ini akan mementalkan semua serangan yang menyentuhnya. Hebat bukan?" ucap makhluk itu. "Keris ini kurebut dari seorang dukun yang kubunuh atas perintah leluhur kedua bocah ini." Mendengar ucapan siluman itu, aku menoleh ke arah Mbah Jiwo yang sepertinya tidak memperdulikan ucapan makhluk itu. "Tak usah diperdulikan, makhluk itu hanya ingin mempengaruhi kita," ucap Mbah Jiwo yang masih sibuk dengan ular-ular yang menghampiri kami. "Benar Dimas, jangan pernah mendengarkan ucapan dari siluman sesat seperti mereka. Tapi yang membuat saya heran bagaimana siluman itu bisa menggunakan pusaka yang dibuat oleh manusia," ucap Pak Le yang masih mencari cara menangani pusaka siluman itu. "Siluman tidak bisa menggunakan pusaka yang dibuat untuk manusia, kecuali kulit pemiliknya sendiri yang melapisi pegangannya," ucap makhluk itu sambil menunjukkan kulit manusia yang membungkus gagang keris pusaka itu. "Mas, maksud siluman itu dia menguliti pemilik pusaka itu untuk bisa menggunakan pusaka itu?" tanya Rumi. "Sepertinya begitu," aku menjawab sekenaku karena aku memang benar-benar tidak mengerti apapun mengenai pusaka. Namun lain dengan Mbah Jiwo. Ia segera menyingkirkan ular yang mendekat dan menghampiri Pak Le. "Mbah Jiwo, jangan terpancing. Makhluk itu sengaja memancing emosimu," ucap Pak Le. Namun Mbah Jiwo tidak membalas dan tetap berjalan ke samping Pak Le. "Sudahlah, aku tidak peduli dengan urusan leluhurku. Aku hanya ingin memastikan seharusnya bila hitam keris Sukmageni sudah pernah menyentuh darah siluman itu kan?" tanya Mbah Jiwo. Pak Le pun mengangguk. Ia terlihat mengingat api hitam yang muncul setelah Pak Le memotong salah satu ekor siluman itu yang menjerat Mbah Jiwo. "Kalau begitu, ingat mantra ini baik-baik." Mbah Jiwo kemudian mendekat dan menatap bagian ekor siluman ular yang terpotong oleh keris Pak Le dan membacakan sebuah mantra. "Geni Sukmo Ngobong Jiwo, urup ke karma geni kagem getih turoko." Sontak setelah mantra itu dibacakan, siluman wanita itu menggelinjang seperti kesakitan. "Panas! Panas!" Siluman itu berteriak hingga suaranya terdengar ke seluruh hutan. Darah yang terlihat menetes dari bagian tubuhnya yang terpotong berubah menjadi api hitam seperti yang sebelumnya menyala di keris Pak Le. "Bajingan kalian, habisi mereka tanpa sisa," perintah makhluk itu kepada seluruh pengikutnya. Dengan segera seluruh makhluk di sekitar kami mengerubuti kami dan menyerang kami tanpa ampun. Pak Le, Mbah Jiwo, dan Ki Maesa Ombo menahan serangan sekuat tenaga. "Kesini, cepetan!" Tiba-tiba roh bocah bernama Imin itu memanggil kami dan menunjukkan ke sebuah lubang hitam di bawah sebuah tanah tak jauh dari tempat kami berada. Kami pun segera mengerti dengan yang dia maksud. Aku memberi isyarat kepada Ki Maesa Ombo hingga dia menimbulkan serangan yang membuat seluruh tanah di sekitar kami pun bergetar. Tak melewatkan kesempatan, kami pun berlari menuju lubang yang ditunjukkan oleh bocah itu, dan Pak Le terlihat seperti membacakan mantra untuk menghilangkan keberadaan kami. Walau kecil, lubang ini ternyata cukup panjang. Cukup sulit bernafas di lubang ini, namun masih bisa lebih baik daripada harus berhadapan dengan makhluk-makhluk itu. Beberapa kali hantu bocah itu menembus tanah dan menengok ke atas memastikan apakah posisi kami sudah aman. Hingga akhirnya kami pun tiba di ujung lubang ini yang tertutup oleh semak yang cukup lebat. "Aman, ayo cepetan," ucap hantu bocah yang menuntun kami. Ternyata memang benar. Tempat kami keluar terlihat aman. Tak ada satupun ular yang berada di tempat ini.
Ayo, cepat. Tempat ini masih wilayah kekuasaan makhluk itu. Jelas hantu bocah itu lagi. Kami pun segera keluar dari lubang dan tiba di sebuah hutan yang dipenuhi dengan semak. Hebat kamu, Imin. Kamu menyelamatkan nyawa kami. Pujiku pada hantu bocah itu. Ia pun tersenyum, namun sepertinya dia juga sadar masalah kami belum selesai. Jangan senang dulu, masih banyak makhluk yang lebih seram. Lebih baik persiapkan diri dulu sebelum lanjut ke pemandian. Jelas hantu bocah itu lagi. Kami pun mengangguk tanda mengerti. Dengan segera kami mengeluarkan botol air minuman yang kami bawa dan sedikit melepas lelah selama pertarungan tadi. Mbah Jiwo, kekuatan bila hitam keris ini begitu mengerikan. Entah bagaimana bila kekuatan ini ada di tangan yang salah. Ucap Pak Le yang masih takjub dengan kekuatan keris sukma geni yang telah diperkuat oleh Mbah Jiwo. Kamu benar, Bimo. Begitu banyak pendekar yang meminta pusaka dengan kemampuan itu. Namun saya tahu resikonya dan tidak pernah saya berikan kepada siapapun. Jawab Mbah Jiwo. Pak Le masih takjub dengan keris sukma geni yang ia pegang saat ini. Lalu, mengapa Mbah Jiwo memberikan kekuatan ini pada keris sukma geni milikku? Tanya Pak Le lagi. Ada banyak alasan. Yang pertama karena saya percaya kekuatan ini dipegang oleh orang yang tepat, sehingga tidak akan digunakan untuk hal yang salah. Dan yang kedua, kekuatan api putih keris sukma geni memiliki kemampuan penyembuh yang bisa menetralkan api hitam itu, sehingga kekuatannya dapat dikendalikan. Jelas Mbah Jiwo. Pak Le kemudian mengangguk dan akhirnya mengerti maksud dari Mbah Jiwo. Terima kasih, Mbah. Akan saya gunakan kekuatan ini dengan bijak. Ucap Pak Le yang merasa terhormat mendapatkan kekuatan yang dipercayakan oleh Mbah Jiwo. Setelahnya Mbah Jiwo meminta Ismi mengeluarkan batu hitam yang ia genggam dan membacakan mantra yang sebelumnya ia telah ajarkan. Seketika muncul makhluk mengerikan di tengah-tengah kami. Siluman ular besar dengan badan manusia yang terpisah dari kepalanya. Bimo, apa kamu bisa membantu makhluk ini? Dia adalah ibu dari hantu bocah ini yang telah menjadi bawahan dari makhluk itu. Ucap Mbah Jiwo. Iya Pak Le, tolong bantu ibunya Imin. Dia sudah banyak membantu kita. Tambahku pada Pak Le. Pak Le terlihat tersenyum. Dengan segera ia membacakan beberapa mantra dan memutarkan pergelangan tangannya beberapa kali, hingga muncul kobaran api putih yang menyelimuti tangannya. Dengan sekali sentuhan tubuh dan kepala, makhluk itu terbakar oleh api putih yang keluar dari tangan Pak Le. Api itu menjadi semakin besar dan terlihat tubuh ular dari makhluk itu menggelinjang seperti kesakitan. Mas, ibu kenapa? Tanya Imin yang khawatir melihat ibunya merasa kesakitan. Kamu tenang dulu, percayakan sama Pak Le. Ucapku yang segera mendampingi Imin di sebelahnya. Setelah terbakar cukup lama, bagian tubuh yang terbentuk ular terbakar habis dan menyisakan tubuh seorang perempuan yang kembali menyatu dengan kepalanya. Ibu, teriak Imin yang tiba-tiba merasa senang melihat sosok yang sudah lama sekali tidak pernah dilihatnya. Pak Imin, kamu nungguin ibu? Tanya roh perempuan itu. Iya Bu, Pak Imin mau ketemu sama ibu, mau peluk ibu. Ucapnya sambil tak henti-hentinya memeluk roh wanita itu. Wajah bocah yang sebelumnya mengerikan dan terlihat nakal itu kini berubah menjadi manja seperti anak kecil yang polos. Ya sudah, ibu sudah tenang. Api tadi sudah membakar semua penyesalan ibu. Cepat nyusul ibu ya. Ucap wanita itu dengan sosoknya yang perlahan menghilang. Kamu Imin ya? Sini, pegang tangan Pak Le. Kamu bisa ikut ibumu. Ucap Pak Le yang menjulurkan telapak tangannya yang masih diselimuti api putih. Sayangnya bukan meraih tangan itu, hantu Imin mundur dan kembali ke ibunya yang mulai menghilang. Ibu, Imin di sini dulu ya. Imin mau bantuin masnya Imin dulu. Imin pasti nyusul. Tunggu, maksudnya Imin masih ingin membantu kami? Benar-benar ucapan yang sama sekali tidak kami duga. Seketika setelah ucapan itu, ibu hantu bocah itu pun menghilang dengan wajah yang tersenyum. Imin, jaga mas sama mbakmu itu ya. Jangan nakal.
kalau sudah, cepat susul ibu." Ucapan hantu itu benar-benar mengingatkan aku pada sosok ibu yang selalu membuat aku rindu. Aku sama sekali tidak menyangka akan melihat kejadian dari wujud yang tak bisa aku lihat sebelumnya. Hari berjalan begitu cepat. Aku menoleh pada jam tanganku dan menunjukkan bahwa hari sudah mulai malam. Walaupun sebenarnya di hutan ini cukup sulit membedakan antara siang dan malam dengan minimnya cahaya yang masuk. Kami segera melanjutkan perjalanan ke kampung ibu, tepatnya sisa-sisa kampung ibu yang terletak di bawah lembah ini. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami mencapai sebuah tempat di mana terdapat bangunan-bangunan tua yang sudah rusak. "Ini Rumi, ini kampungnya ibu. Bapak juga tinggal di sini sejak kecil, sejak pindah dari kampung Serawen," jelasku pada Rumi yang mungkin tidak mengingat tempat ini. Mungkin Rumi tidak melihatnya. Namun aku yang sekarang, Ismi, Pak Le, dan Mbah Bimo pasti menyadari keberadaan sosok pocong dan mayat yang bergelimpangan dan merintih di seluruh sudut tempat ini. "Mas, ini suara apa?" ucap Rumi yang merasa gelisah dengan suara yang dia dengar. Rupanya walaupun tidak dapat melihat, suara makhluk ini masih bisa didengar oleh Rumi. Ismi maju dan coba memperhatikan sosok makhluk itu. "Ini suara roh warga desa yang menjadi korban siluman itu," jelas Ismi pada Rumi. "Maksudnya seperti yang di desa Serawen?" tanya Rumi. Aku mengangguk, walaupun sebenarnya aku tidak tahu dengan jelas. "Bukan," jawab Pak Le tiba-tiba. "Roh warga desa Serawen tidak terkait dengan Topo Ulo. Mereka korban santet yang dirapalkan olehnya. Sedangkan warga di desa ini terikat perjanjian dengan makhluk itu, sehingga mereka tidak bisa ditenangkan hingga makhluk itu binasa. Atau apa, Pak Le?" tanyaku yang penasaran dengan ucapan Pak Le yang terputus. Tiupan angin dingin seketika meniup pepohonan yang berada di desa mati itu dan memunculkan sosok yang kami kenal. "Atau tumbal yang dijanjikan segera digenapi." Suara itu terdengar dari demit berwujud wanita cantik yang kini menunjukkan wujud aslinya dengan memiliki banyak ekor ular di kakinya dan 2 buah kepala ular yang muncul dari kedua bahunya. "Mereka baru bisa tenang ketika kamu sudah bergabung dengan kami, Rumi," ucap makhluk itu lagi. Rumi terlihat jatuh terduduk mendengar kenyataan ini. Keselamatan dirinya ternyata mengorbankan seluruh warga asal desa ibunya. Aku menoleh pada Pak Le mempertanyakan kebenaran akan hal itu. "Jangan dengarkan ucapan makhluk itu. Pasti ada cara untuk menenangkan mereka," ucap Pak Le. "Seharusnya kalian tidak ikut campur. Aku Dewi Gini Darna, penguasa lembah ini. Kupastikan kalian tidak akan ada yang bisa meninggalkan tempat ini," ucapnya diikuti kemunculan pengikutnya di sekitarnya. Aku kembali menggenggam batu hitam dan membacakan mantra untuk memanggil Ki Mahesa Ombo. Seketika makhluk berwajah kerbau itu muncul dan memperhatikan seluruh desa yang disekelilingi oleh pengikut Dewi Gini Darna itu. Namun bukannya bersiap melawan, Ki Mahesa Ombo malah melompat menuju hutan di belakang desa dan meninggalkan kami. "Tunggu Ki, tunggu!" Aku mencoba menahannya, namun sepertinya suaraku sudah tidak terdengar olehnya. "Itu arah pemandian, Mas," ucap roh Imin yang tiba-tiba muncul memberitahuku. Pak Le terlihat seperti mengerti sesuatu. "Dimas, kamu ikuti Ki Mahesa Ombo, biar kami yang mencoba menahan mereka semua di sini," perintah Pak Le. Aku pun mengerti dan bergegas mengikuti Ki Mahesa Ombo bersama roh Imin. "Mas, Rumi ikut," ucap Rumi yang mau menyusulku, namun aku berusaha menghentikannya. Untuk saat ini yang bisa melindunginya hanyalah Pak Le dan Mbah Jiwo. "Biar aku saja yang temani Dimas, kamu tetap bersama Mbah Jiwo dan Pak Le," perintah Ismi pada Rumi dan segera menyusulku. Kami berlari secepat mungkin mengikuti roh Imin yang berlari di depan kami. Terlihat beberapa makhluk berwujud ular dan siluman hitam tergeletak tak berdaya di jalur yang kami lewati. Sepertinya ini adalah ulah Ki Mahesa Ombo. Itu pemandiannya," ucap Imin menunjuk ke sebuah tempat.
Terlihat dari jauh, Ki Mahesa Ombo mengamuk sekuat tenaga menghancurkan setiap batu-batu yang berdiri menampung aliran air yang mengalir dari celah batuan. Melihat tingkah lakunya, aku mengerti sesuatu. Ia mencoba menghancurkan pemandian dan mengeringkan air yang ada di tempat itu. Sementara Ki Mahesa Ombo menghancurkan pemandian itu, aku dan Ismi berusaha menutup aliran air yang selama ini memenuhi pemandian itu dengan batu dan mencoba mengalirkannya ke arah lain. Batu dan tanah yang mulai berhamburan menyebabkan air dari pemandian itu tumpah hingga hampir mengering. "Dimas, itu!" Ismi menunjuk ke sebuah lubang yang terdapat di dasar pemandian itu, dan dari situ terlihat ekor ular hitam yang tertidur di dasar kolam. "Apa kita harus membunuh ular itu?" tanyaku pada Ismi. Ia hanya menggeleng menandakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun tiba-tiba Ki Mahesa Ombo turun dari sebuah dahan pohon dan melemparkanku sebuah tas kain yang sudah sangat tua. Aku membuka tas itu dan melihat beberapa benda. Salah satunya adalah pisau dengan bilah berwarna hitam. "Bukan ular itu, tapi hancurkan sesuatu yang dijaga oleh ular itu." Mendadak aku berbicara di luar kesadaran, tapi aku tahu itu adalah suara bapak. Ismi terlihat segera menyadari apa yang harus dia lakukan. Ia mengambil sebatang kayu panjang dan berusaha memindahkan ular hitam itu dari lubang yang dijaga oleh ular itu. Sayangnya tak semudah yang terlihat. Merasakan bahaya, ular itu seperti berteriak dengan suara mendesis seolah memanggil kawannya. Kemudian seekor ular besar jatuh dari atas pohon menuju ke arah Ismi. Aku segera berlari ke arah Ismi yang masih sibuk dengan ular yang merangkulnya dan menghindarkannya dari serangan ular besar yang mendekat ke arahnya. Melihat serangan ular itu, Ki Mahesa Ombo menangkap ular itu dengan tangan kosong, menggigitnya dan menariknya hingga terbelah menjadi dua. "Sepertinya sudah aman, Ismi," ucapku yang mulai tenang. "Iya mas, sudah aman, tapi meluknya jangan kelamaan, Ismi malu," ucapnya dengan wajah yang memerah. Aku tersadar, saking paniknya aku sampai lupa bahwa tanganku masih merangkul pinggang Ismi setelah menariknya tadi. Entah mengapa aku menjadi merasa canggung, apalagi setelah melihat wajah merah Ismi tadi yang menurut aku terlihat cukup manis. Setelah aku mencari sesuatu dari tas yang diberikan oleh Ki Mahesa Ombo dan menemukan sebuah batu besar, Ismi berhasil memindahkan ular hitam itu, hingga aku bisa dengan leluasa menemukan benda seperti kulit yang menutupi dasar lubang. Dengan pisau yang aku genggam, aku merobek benda itu dan menemukan sesuatu yang menjijikkan. 6 buah tengkorak kepala dengan beberapa rambut yang masih menempel terlihat terbenam di antara tanah dan sisa-sisa air yang tertutup oleh lembaran kulit itu. "Hancurkan tengkorak itu dan kuburkan dengan layak." Sekali lagi suara bapak terdengar merasuki tubuhku. Seolah mengerti perintah bapak, aku segera mengeluarkan batu hitam yang berasal dari tas itu dan memukulkannya ke kepala tengkorak itu. Sontak sebuah penglihatan muncul di kepalaku setiap aku memukulkan benda ini. 6 mayat yang digantung, kepala yang dipersembahkan kepada Dewi Ginidarna, hingga sosok leluhur kami yang berubah menjadi pengabdi makhluk itu. Saat ini di hadapanku terdapat tumpukan tengkorak 6 wanita dengan rambut mereka yang masih tersisa di sana. Sekuat tenaga aku memukulkan batu hitam dari tas yang diberikan oleh Ki Mahesa Ombo untuk menghancurkan satu persatu tengkorak ini dan menguburkannya dengan layak. Ketika sebuah tengkorak terpecah, terdengar sebuah teriakan dari arah desa. Aku menduga teriakan itu berasal dari Dewi Ginidarna. Tak lama setelahnya, aku mendengar suara pepohonan yang tersibak seolah ada makhluk besar yang mengarah ke arah tempat kami berada. Aku tidak memperdulikan hal itu dan terus menghancurkan tengkorak manusia itu satu persatu. Sayangnya siluman hitam yang menyerupai manusia sampai duluan ke tempat kami, dan dengan segera menyerangku yang masih berkutat di dalam kolam kering itu. Untung saja Ismi cukup sigap menyalakan korek api kuno miliknya dan mencegah makhluk itu untuk mendekat. Ki Mahesa Ombo pun dengan sigap melindungiku dari makhluk lain yang mencoba mendekat hingga akhirnya muncul sosok yang aku khawatirkan. Dewi Ginidarna menerobos hutan menghampiri kami. Terlihat Ki Mahesa Ombo yang maju menahannya. Pukulan-pukulan kuatnya saling beradu dengan sabetan ekor ular dari Dewi Ginidarna. Sebenarnya aku mencemaskan keberadaan Pak Le, Rumi, dan Bah Jiwo.
Namun untungnya kecemasanku terjawab dengan kemunculan Rumi yang dipandu oleh roh Imin menuju tempat kami berada. Seolah mengerti dengan apa yang aku lakukan, Ismi bersiap mengeluarkan sisa tengkorak yang ada di dalam lubang dan memeganginya untuk segera dihancurkan. Rupanya itu tumbal yang mengikat makhluk itu di tempat ini, ucap Pak Le yang masih sibuk melawan Dewi Ginidarna dan pengikutnya. Setelah tengkorak terakhir hancur, terlihat satu persatu siluman hitam pengikut makhluk itu kembali mendapatkan wujud manusianya. Namun tak hanya itu, siluman ular berbadan manusia pengikutnya kehilangan bagian tubuh ularnya dan kembali menjadi roh manusia seperti yang terjadi pada ibunya Imin. Manusia brengsek! Di tengah amarahnya, Dewi Ginidarna memaksakan tubuhnya yang sudah hampir menyerupai monster ular ke arah Rumi dan menggigitkan tubuh Rumi dengan kepala ular yang berada di bahu kanannya. Aku panik dan menusukkan pisau yang aku pegang ke kepala ular itu, namun ekor makhluk itu membuat aku terpental. Rumi terlihat kesakitan, namun sebelum Mbah Jiwo dan Pak Le mendekat, Rumi terlihat menggenggam sebuah batu hitam yang dimasukkan oleh bapak ke tubuh Rumi dan membacakan mantra yang diajarkan oleh Mbah Jiwo. Seketika Dewi Ginidarna terpental jauh dari tubuh Rumi diiringi dengan kemunculan sosok kakek tua dengan tubuhnya yang telah dipenuhi sisik ular. Jadi itu orangnya, ucap Mbah Jiwo yang sepertinya mengerti sesuatu. Dia adalah leluhur Rumi yang menyegel rohnya ke batu hitam itu untuk saat seperti ini. Jelas Mbah Jiwo lagi. Aku segera berdiri mendampingi Rumi. Pak Le segera membacakan mantra untuk menyembuhkan Rumi dari serangan makhluk itu. Ini adalah akhir dari perjanjian laknat itu. Aku akan menebus semuanya, ucap kakek itu yang menerjang Dewi Ginidarna. Setiap pukulannya membuat makhluk itu tidak berdaya. Dengan sadis, makhluk yang disebut sebagai leluhurku itu menarik lengan dan ekor Dewi Ginidarna hingga terputus dan mencabik-cabik tubuhnya. Ratu siluman ular yang agung, tolong pinjamkan kekuatanmu, teriak Dewi Ginidarna kepada sosok yang sama sekali tidak aku ketahui wujudnya. Bukankah kamu seorang dewi? Mengapa kamu masih memohon kepada ratu yang lebih rendah dari seorang dewi? Suara wanita yang mengerikan terdengar dari suatu tempat yang tidak ku ketahui asal suaranya. Kini keadaan berbalik. Aku, Rumi, Ismi, Mbah Jiwo, Pak Le, dan Kimesa Ombo dan tak lupa roh Imin kini berkumpul menghadapi semua serangan dari pengikutnya yang kini sudah terlihat tak bisa bertahan lebih lama lagi, sehingga seluruh tubuh Dewi Ginidarna lenyap oleh pembalasan leluhur kami. Ketika sudah tidak ada serangan yang mengarah kepada kami, keheningan tercipta dengan posisi kami yang masih saling tidak percaya bahwa tragedi ini telah selesai. Pak Le, apa ini sudah selesai? Tanyaku yang masih tidak percaya. Pak Le menyarungkan keris sukma geninya seolah menjawab pertanyaanku. Namun ia mendekat ke sosok kakek tua itu seperti mencari penjelasan. Terima kasih sudah menolong cucu-cucuku. Aku tidak akan menjelaskan apapun. Dosaku terlalu besar dan terlalu hina untuk diceritakan, ucap kakek itu. Sepertinya Pak Le mengerti, namun tetap mendekatinya. Bukan kami yang berhak menghitung dosamu, Mbah, namun usaha Mbah untuk menebusnya sangat berarti bagi kami. Di tengah ketenangan itu, mendadak aku terjatuh seperti ada sesuatu yang meninggalkan tubuhku. Sosok roh pria dengan kaos lusuhnya terlihat meninggalkan tubuhku. Wisyo, Rumi, Dimas, Bapak pergi dulu. Sekarang kalian bisa hidup dengan tenang, ucap roh Bapak yang meninggalkan tubuhku. Bapak, Rumi kangen, teriak Rumi dan terlihat pula air mata Rumi mulai membasahi pipinya dengan deras. Aku tidak tega melihat Rumi seperti itu. Roh Bapak menghampiri Rumi dan mencoba menyentuh kepalanya. Sayangnya tangan Bapak hanya bisa menembus tubuh Rumi. Namun sosok tangan lain terasa di bahu Rumi. Itu adalah Ismi yang berusaha menghibur Rumi di tengah kesedihannya. Rumi, Dimas, Bapak bisa pergi dengan tenang bukan karena makhluk itu sudah bisa dikalahkan, tapi karena Bapak sudah bisa melihat kalian memiliki orang-orang yang sayang dengan kalian. Jaga mereka baik-baik ya. Itu ucapan terakhir Bapak sebelum rohnya menghilang. Tak lama setelahnya terlihat api putih yang mulai membesar di tengah-tengah hutan itu.
Itu adalah geni baraloka milik Pak Le. Satu persatu roh penasaran yang sebelumnya berwujud siluman ular menyentuh geni baraloka milik Pak Le dan mulai menghilang. Ki Mahesa Ombo melompat menuju ke arah satu batu tertinggi di pemandian dan duduk bersila seolah menjadikan tempat itu peristirahatannya. Mahesa Ombo, maafkan kesalahanku. Terima kasih sudah menjaga tempat ini dan keturunanku, ucap kakek leluhur kami sambil menyentuh bahu hitam perkasa berwajah kerbau itu. Mendadak dari sentuhannya, Ki Mahesa Ombo yang telah menutup matanya berubah menjadi sebuah batu besar seperti sedang menjaga tempat itu. Namun aku tahu, saat ada hal jahat yang akan mengusik lembah ini, Ki Mahesa Ombo akan bangkit kembali untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dari hal jahat. Kami pun menghabiskan malam dengan membaca rangkaian doa untuk menenangkan warga desa asal ibu hingga tak ada lagi roh manusia yang terjebak di dalam kutukan Dewi Ginidarna, dan menghabiskan sisa tenaga kami untuk kembali ke rumah Mbah Jiwo. Pak Le, sini Pak Le, sarapannya sudah siap. Ucapku memanggil Pak Le yang masih menikmati udara pagi di halaman rumah Mbah Jiwo. Saat ini tepat di hadapan kami sudah berjejer makanan dengan berbagai lauk yang menggiurkan. Wah, kelihatannya enak nih. Sangat berdosa bila makanan ini tidak dihabiskan, ucap Pak Le yang takjub dengan makanan yang ada di hadapannya. Ya jelas Pak Le, masakan Ismi ini gak kalah sakti. Bahan seadanya tapi rasanya istimewa, ucapku yang memamerkan masakan Ismi. Ayo, ngomongin siapa? Ucap Ismi yang datang dengan membawakan lauk terakhir bersama dengan Mbah Jiwo yang segera ikut bergabung. Haha, ini loh, kata Dimas, masakan kamu benar-benar istimewa. Calon istri idaman katanya, ucap Pak Le yang mencoba menggodaku. Mendengar ucapan itu, wajah Ismi terlihat memerah menahan malu. Entah mengapa wajahnya yang seperti itu terlihat sangat lucu. Entah kenapa pagi ini terasa sangat istimewa, seolah semua beban sudah terangkat dan keberadaan Ismi, Pak Le dan Mbah Jiwo mampu menutup semua rasa kehilangan yang sebelumnya aku dan Rumi rasakan. Setelah ini Pak Le akan kembali ke Klaten dan kami bertiga akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun aku sudah izin kepada Pak Le dan Mbah Jiwo bahwa kediaman mereka akan menjadi tujuan kami pulang kampung setiap lebaran nanti. Suara kendaraan mesin mobil terdengar cukup keras membangunkanku dari tidur. Aku ingat, kami sedang perjalanan pulang menuju rumah setelah melalui hari-hari yang melelahkan. Namun tepat di hadapanku terlihat Rumi yang menatapku dengan wajah yang aneh. Bukan seperti wajah perempuan yang kesurupan, tapi Rumi menatapku dengan mengerutkan dahi seolah mengharapkan penjelasan. Mas Dimas, udah bangun? Sekarang jawab yang jujur, tanya Rumi tiba-tiba. Aku pun heran dengan perkataan Rumi. Apa yang sudah terjadi antara Mas Dimas sama Ismi? Tanya Rumi lagi. Enggak, Mas Dimas gak ngapa-ngapain Ismi, jawabku dengan spontan. Lagi pula, kenapa Rumi bisa tiba-tiba bertanya seperti itu? Kalau gak ada apa-apa, kenapa Ismi bisa ada di situ? Ucap Rumi sambil menunjuk ke sebelahku. Ternyata aku tidak sadar, saat ini Ismi tertidur di bahuku dengan memegangi tanganku dengan erat. Wajahnya yang sedang tertidur terlihat sangat polos, tidak seperti wanita kota pada umumnya. Tuh kan, bengong, masih bilang gak ada apa-apa, tanya Rumi yang masih menginterogasiku. Beneran, gak ada apa-apa kok. Ismi cuma kecapean aja kali, jawabku sekenanya. Ya kalau gitu pindah sini, biar Rumi yang di sebelah Ismi, perintah Rumi yang memintaku untuk berpindah tempat. Aku berpikir sejenak dan mengurungkan niatku. Ya elah, gak usah ya dek Rumiku sayang, Mbok sekali-kali ngebiarin masmu ini senang dikit kenapa sih? Ucapku sambil sedikit tertawa. Tuh kan? Rumi yang tak terima dengan ucapanku memasang wajah cemberut sambil membuang muka. Tapi setelahnya terlihat tersenyum kecil dari bibirnya setelah melirik Ismi yang tertidur di pundakku.